Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, setelah semalam kita mempelajari ya tentang aturan di rumah ya dan juga mempelajari jam ya, mulai dari jam sarapan ya, pulang sekolah hingga berangkat sekolah. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 2 subtema 1 tema 8. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, mari kita amati gambar halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Lihat percakapan antara Udin dan Beni. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan, ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, kita lihat di sini ya, halaman rumah Udin masih banyak benda-benda yang dapat membahayakan diri. Contohnya salah satunya adalah batu-batu kerikil ini ya, karena jika kita bermain menginjak dan terjatuh ya, terkena batu kerikil ini maka dapat mengakibatkan luka. Maka itu harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan jari. Ini adalah aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan home pimpa ya, lalu anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebut nama suatu teman. Anak yang disebut namanya segera maju, dia juga bernyanyi ikuti aku. Sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar yang ada di sini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh gambar yang anak-anak kelas 2 sedang bermain. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, jika kalian tahu contoh-contohnya, boleh kalian tulis nama kegiatan bermainnya di kolom yang sudah ada. Nah, sekarang ayo bercerita. Sekarang coba kamu ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama, walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ini adalah contoh dari cerita yang dibacakan oleh Benny ya. Dia melakukan kegiatan bermain sepak bola. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerak binatang berjalan di air.
Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di dalam air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran, Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, kita lihat itu adalah cerita Udin ya. Dia melakukan permainan menirukan gerakan berjalan di air ya. Dia bermain dengan sportif dan juga seru ya karena semua bermain sesuai dengan peraturan. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan juga huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Situ ada kalimat aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Karena dia memuat nama orang. Jadi setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, di sini ada 5 buah gambar ya, yang mana ada kata-kata yang masih acak ya. Jadi kalian diminta untuk menyusunnya dan tulislah di sebuah kolom yang kamu buat sendiri di buku latihan. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan di buku latihannya, sertakan nama, hari, dan tanggalnya di setiap lembar tugasnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.